pemahaman para salafus saleh. Yang kedua, salawat serta salam pada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita kepada jalan yang benar. Baik, lalu selanjutnya Ana ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih yang sangat-sangat banyak kepada para jajaran panitia, selaku Ustadz Hanif sebagai moderator, juga Ustadz Ihzar bin Haq sebagai pemateri yang telah bersedia untuk menekan webinar pada hari ini. Baik, Ana hanya ingin menyampaikan beberapa kata saja. Ya, semoga dengan hadirnya antum sekalian di webinar ini bisa menjadikan itu sebuah wasilah antum diterima di kampus-kampus di Arab Saudi, khususnya untuk pada kali ini di Jeddah ya. Karena kita tidak tahu amalan apa atau perbuatan apa yang kita lakukan yang dimana itu nantinya jadi wasilah untuk diterimanya kita berkuliah di Arab Saudi. Baik, semoga antum bisa menyimak acara ini dengan baik dan benar. Semoga ini semua menjadi amal jariah untuk kita semua. Baik, sekian dari Ana. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, jazakallahu khairan atas sambutannya kepada Ustadz Gilang. Insya Allah, jadi beliau ini adalah Ketua PPMI Jeddah ya, teman-teman. Periode 2023-2024. Insya Allah, tahun terakhir itu. Kemudian langsung saja kita memasuki segmen penting pada webinar kita kali ini, yakni penyampaian materi. Maka mungkin kepada para peserta dimohon untuk fokus menyimak, barangkali juga bisa menyiapkan alat tulis, karena sebagaimana yang sudah disampaikan sama Ustadz Gilang tadi, insya Allah dengan wasilah webinar ini, antum sekalian bisa dipermudah untuk masuk ke kuliah yang antum doakan. Amin. Insya Allah. Baiklah, memasuki acara yang ketiga, yakni penyampaian materi webinar beasiswa Jeddah 2024 yang akan dibawakan oleh Akhuna Ihzaruddinil Haq. Kepada Akhuna Ihzaruddinil Haq, falyatafaddal alaihi mashkura. Bismillah, terdengar suaranya ya? Dengar, Ustaz? Aman? Jelas. Jelas, Oke. jelas. Oke. Oke. Bentar dulu. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama anak Ihzanuddin Haq, mahasiswa di King Abdul Aziz University, jurusan Syariah. Sebelum itu terima kasih kami Ana ucapkan kepada moderator ya telah memberikan Ana kesempatan untuk bisa menyampaikan berbagi informasi tentang bagaimana gambaran kuliah di Arab Saudi khususnya di kota Jeddah. Dan juga mudah-mudahan nanti kita dapat berbagilah bagaimana informasi-informasi menarik seputar kuliah di kota Jeddah khususnya nanti di King Abdul Aziz University. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada eh, panitia dan juga kepada Ketua PPMI Jeddah yang telah memberikan Ana sebagai kesempatan untuk materi tentang materi ini. Mudah-mudahan kita juga bisa mengambil manfaat nantinya. Oke teman-teman, sedikit perkenalan tentang Ana ya. Ana Ihzanuddin Haq, mahasiswa di King Abdul Aziz University, Jeddah, Arab Saudi, jurusan Syariah. eh, Sekarang tahun kedua atau menjelang ketiga gitu di jurusan Ana di Syariah. Ana asal dari Sumatera Utara, Tapanuli Tengah. Alhamdulillah sekarang masih di Kota Jeddah ya, di mana teman-teman sudah banyak yang pada pulang.
Insya Allah mungkin dalam waktu dekat Ana juga akan libur pulang gitu. Tentu menjadi pertanyaannya gimana sih? Langsung aja kita ke materi ya. Apa sih mengapa kita memilih kuliah di kota Jeddah gitu? Apa sih keunggulan-keunggulan yang kita dapatkan ketika kita kuliah di kota Jeddah? Ini sedikit pengenalan Ana ya. Sudah tadi. Ana juga memiliki IG, bisa teman-teman follow. FB juga ada dan ada juga YouTube yang mana di sana Ana sering berbagi informasi tentang bagaimana solusi tentang permasalahan pendaftaran beasiswa Arab Saudi ataupun informasi-informasi lainnya tentang beasiswa khususnya di Arab Saudi. Bisa teman-teman follow, insya Allah bermanfaat buat kita semua. Apa sih alasan pertama gitu, kenapa harus memilih kota Jeddah? Yang pertama, kota Jeddah itu sangat dekat dengan Masjidil Haram, ya. Jarak dari kampus kami aja dari King Abdul Aziz University dari asrama ya, asrama kami sampai ke Masjidil Haram itu kurang lebih sekitar 45 menit atau sampai 1 jam gitu. Jadi sangat dekat. Jadi kadang teman-teman kita itu di kota di di Jeddah ini sering umroh ataupun sholat di Masjidil Haram, khususnya hari Jumat ya. Mereka kadang kita kadang Jumatan di sana atau umroh hari Jumat gitu. Jadi suatu yang menurut Anas tidak didapatkan dari kampus-kampus yang lain gitu, yang dekat seperti kampus di kota Jeddah. Jadi kita kadang umroh bisa kapan aja, atau misalnya nanti ada saudara-saudara kita yang lagi umroh, kita bisa ketemu di kota kota Mekah. Kemudian di kota Jeddah ada kampus terbaik ya, ada King Abdul Aziz University saat ini ranking 143 di menurut QS University Ranking 2024. Itu masuk ranking nomor 1 di kota Jeddah di 143 di dunia ya. Eh, dan di Arab Saudi juga termasuk ranking pertama ya saat ini 2024 setahu Ana masih ranking pertama. Sedangkan di region Arab sekarang ranking 5 ya. Nggak tahu karena turun mungkin tapi masih ranking 5. Termasuk kampus terbaik di Jazirah Arab. Jadi bukanlah kampus yang sembarangan begitu. Bukan kampus yang sekedarnya doang. Tapi alhamdulillah rankingnya juga termasuk bisa diperhitungkan gitu kalau kita ngambil kuliah di King Abdul Aziz University. Terus apa lagi sih keunggulan yang lainnya? Tentu lokasi strategis tadi dekat dengan Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Dari Jeddah ke Masjid Nabawi itu sekitar 5 jam kalau pakai bus. 4 jam sampai 5 jam. Tapi kalau pakai kereta cepat kan ada tuh di Jeddah ini tren Haramain itu sekitar 2,5 jam ke Masjid Nabawi. Kalau Masjid Haram kalau pakai tren Haramain itu sekitar 20 menitan lah. Jadi termasuk sangat dekat sekali dan strategis lah buat teman-teman yang pengen beribadah ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram. Kemudian tadi King Abdul Aziz adalah kampus terbaik di tingkat regional, regional negeri Arab tadi sudah dijelaskan ya. Saat ini peringkat kelima, termasuklah yang terbaik di tanah Arab gitu. Kemudian memiliki fakultas jurusan yang variatif, baik di bidang agama dan juga bidang teknologi sosial dan agama gitu. Jadi jurusan-jurusan yang tersedia terutama di King Abdul Aziz University ya itu sangat banyak sekali. Apalagi jurusan di Fakultas Humaniora, Seni dan Humaniora itu sangat banyak sekali jurusannya. Jadi bisa teman-teman nanti memilih jurusan-jurusan yang sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian tersedia Mahat Lugoh atau kelas bahasa Arab untuk jenjang S1. Jadi kelas bahasa Arab di di King Abdul Aziz University itu ada kelas bahasa Arabnya. Jadi kalau teman-teman yang nggak bisa sama sekali belajar, nggak bisa sama sekali bahasa Arab, bisa nanti masuk ke Mahat Lugoh ini untuk belajar bahasa Arab dulu, kemudian nanti baru ambil jenjang S1. Tapi S2, S3 memang tidak ada. S2, S3 memang tidak ada kelas bahasa Arab. Tapi yang kalau di S1 ada. Nanti setelah S1 baru nanti boleh memilih apa namanya boleh memilih jurusan yang diinginkan. Dan nanti di pendaftaran juga tersedia Mahat Lugoh aja. Kita juga boleh memilih Mahat Lugohnya aja atau memilih langsung S1. Jadi bisa dua, ada pilihan gitu. Bisa mengambil Mahat atau memilih S1-nya. Kemudian mahasiswa S2, S3 terbanyak dari Indonesia di Saudi. Jadi saat ini mahasiswa S2, S3 yang lulusannya dari luar Arab Saudi lah, terutama dari Indonesia ya. Dan orang Indonesia sendiri itu terbanyak tuh di King Abdul Aziz University. Jadi teman-teman yang S1-nya di Indonesia atau di negara lain pengen S2 ke S3 di King Abdul Aziz University khususnya itu peluangnya sangat besar sekali karena tiap tahun itu selalu ada mahasiswa baru. Insya Allah mungkin dalam bulan Agustus ini akan datang mahasiswa baru jenjang S2 dan S3.
Itu sangat banyak sekali. Dan memang kebanyakan mereka memilih jurusan umum ya. Ada marine biologi, geologi atau jurusan-jurusan yang lainnya lah, komputer dan lain-lain. Jadi sangat banyak sekali dibandingkan kampus-kampus di Arab Saudi. Paling banyak ya di King Abdul Aziz University. Kemudian fasilitas kampus dan asrama yang lengkap dan ada asrama keluarga. Dan satu-satunya asrama keluarga di kampus Arab Saudi adalah di King Abdul Aziz University. Jadi hanya di King Abdul Aziz University saja yang ada asrama keluarganya. Sisanya kebanyakan kontrak di luar. Jadi satu-satunya yang ada disediakan fasilitas asrama untuk yang berkeluarga adalah di King Abdul Aziz University. Jadi tentu sangat meringankan sekali ya. Walaupun memang berbayar juga, walaupun nggak gratis ya. Tapi ini sangat sangat membantu sekali buat teman-teman yang sudah memiliki keluarga. Kemudian kesempatan menunaikan umroh dan haji dekat dan murah bahkan gratis. Jadi kita kena dekat nih dari Jeddah ke Mekah. Jadi kita bisa kapan aja untuk melaksanakan umroh. Dan bahkan dikasih kita ada kesempatan untuk mendapatkan haji gratis dari kampus. Alhamdulillah tahun ini ada kurang lebih sekitar 50 sampai 70 orang kalau nggak salah ya. Itu diberikan kampus haji gratis gitu. Khusus kepada terutama kepada orang-orang yang sudah di masa akhir perkuliahan gitu. Tahun-tahun akhir itu biasanya diutamakan untuk mendapatkan haji gratis dari kampus. Itu Masya Allah sekali. Tiap tahun pasti ada mendapatkan haji gratis dari kampus. Langsung berangkat gitu. Nggak harus nunggu sampai 3 tahun sampai 10 tahun gitu. Di Arab Saudi semuanya eh, langsung berangkat, bayar langsung berangkat pada tahun itu juga. Kemudian termasuk penerima mahasiswi terbanyak juga di Saudi gitu. Termasuk ya bukan satu-satunya, tapi termasuk saat ini mungkin sekitar 8 sampai 12 mungkin ya mahasiswi Indonesia yang kuliah di King Abdul Aziz University. Itu juga peluang yang besar ya bagi teman-teman yang akhwat yang mungkin yang pengen kuliah ke Arab Saudi bisa menjadi pilihan di King Abdul Aziz University karena sudah banyak mahasiswinya diterima di sini. Kemudian beasiswa full dan juga kampus di Arab Saudi memang mendapatkan fasilitas ini. Tapi tentu ini menjadi eh, info yang sangat menarik sekali ya sampai mencapai miliaran rupiah. Semuanya dibayar dikasih gratis, semua dikasih kita diberikan uang saku, kemudian kasih tiket, semuanya lah kita diberikan fasilitas full beasiswa dari negara Arab Saudi. Kemudian jenjang S1 hanya seleksi berkas. S2, S3 sebagian fakultas ada tes wawancara. Jadi di S1 semuanya hanya seleksi berkas aja. Nggak ada tes wawancara, nggak ada tes tulis. Cuma kita hanya ajuin berkas, pendaftaran waktu buka pendaftaran kita ajuin berkas, udah tunggu. Tunggu dan lumayan lama tidak ada tes wawancara dan tidak ada tes tulisnya. S2, S3 ada sebagian fakultas yang ada tes wawancaranya. Anak kurang tahu ya yang mana aja, tapi persiapkan aja karena S2 S3 tentu orangnya lebih matang daripada S1 gitu. Apa sih fasilitas beasiswanya? Tentu uang saku ya bulanan 840 rial ya untuk yang jurusan agama, sedangkan 1.000 rial untuk jurusan sains. Jadi yang jurusan agama 840 rial, yang jurusan sains itu dapat 1.000 rial. S2 S3 dapat 890 plus 1.000 dari KU, dari kampus KU King Abdul Aziz University. Jadi kalau yang S2 S3 itu ada tambahan 1.000 rial dari 890. Jadi total mungkin 1.890 akan didapatkan per bulannya di King Abdul Aziz University. Sedangkan di Kaus itu ada 20 sampai 30 ribu dolar tahunnya diberikan beasiswanya. Masya Allah sekali. Kemudian biaya ganti tiket pesawat kedatangan awal gitu. Jadi kita terima nih datang nyampe ke sini kita memang nggak dikasih tiket sebagaimana di kampus-kampus lain yang seperti UIM ya itu kita dikasih tiket tapi kalau di King Abdul Aziz University kita tidak dikasih tiket tapi kita yang bayar dulu beli dulu tiketnya sampai di sini akan diganti berapapun harga tiketnya selagi itu kelas ekonomi ya kalau kelas bisnis tentu tidak akan diganti. Kemudian uang saku hadiah bagi yang berprestasi apapun prestasinya nanti pasti akan diberikan hadiah tambahan dari kampus bahkan ada yang dari fakultas bahkan 2 kali dapat hadiahnya. Kemudian akomodasi asrama, kesehatan, sosial budaya, dan akademik yang sesuai ya. Kita berikan asrama, kesehatan juga disediakan. Bahkan di kampus kita ada King Abdul Aziz University adalah ada di kampus kita rumah sakit terbaik di Arab Saudi kalau nggak salah ya. Adalah termasuk rumah sakit terbaik di Arab Saudi. Tentu dengan pelayanan yang cukup bagus. Kemudian subsidi makanan di restoran. Walaupun dibandingkan kampus lain memang agak lumayan mahal ya. Kalau kampus kami di asrama ya sekitar 10 real kalau siang. Tapi ini termasuk murah dibandingkan kita beli di luar. Jadi termasuk subsidi makanan di restoran. Terus tiket pesawat PP sekali setahun. Jadi kita juga dikasih tiket pesawat sampai ke daerah gitu. Sampai ke daerah sekali setahun.
Kemudian fasilitas olahraga, kita juga diberikan semua fasilitas olahraga, ada kuda, ada kolam renang, ada badminton, semuanya lengkap diberikan kepada kita. Kemudian ada 2 bulan uang subsidi kedatangan awal. Jadi kita juga diberikan uang kedatangan untuk menutupi mungkin pengeluaran kita ketika pengurusan keberangkatan dan juga untuk membantu kebutuhan kita di awal-awal kedatangan. Kemudian 3 bulan gaji ketika sudah selesai dan untuk pengiriman buku. Kita juga diberikan uang untuk bagaimana untuk biaya pengiriman buku karena memang sebagaimana Thalib ya seorang siswa tentu memiliki banyak buku atau barang-barang yang harus dikirim ke Indonesia. Ini alhamdulillah juga diberikan eh, di bantuan ya oleh kampus kepada kita kalau lulus gitu. 3 bulan ya mungkin sekitar 840 kali 3 ya mungkin sekitar 2000 ribuan gitu. 2000 sekian untuk pengiriman kitab. Kemudian apalagi pelatihan bakat dan kompetensi di berbagai cabang keilmuan ya tentu ada juga transportasi dari asrama ke kampus. Memang di kampus kami di Ki Abdul Aziz University ini asrama dan kampus itu beda komplek. Jadi kita disediakan minibus di minibus dan itu gratis sekali setengah jam bahkan sekali 15 menit itu setiap harinya beroperasi gitu. Jadi ada transportasi bus mini itu dari asrama ke kampus, kampus ke asrama berkesempatan menunaikan haji dan umroh sudah kita bahas tadi dan gratis biaya kuliah. Nggak ada biaya sepersen pun yang diminta oleh kampus kepada mahasiswanya. Bahkan uang pendaftaran pun tidak ada. Jadi aneh sekali kalau ada katanya beasiswa, tapi kok ada uang pendaftaran itu sangat lucu juga sesuai dengan kata beasiswanya. Jadi di pendaftaran di kuliah beasiswa di Arab Saudi khususnya di kota Jeddah itu pendaftarannya gratis tanpa dipungut biaya sepersen pun. Oke, syarat dan ketentuan beasiswanya apa? Berperilaku baik, berjanji untuk mengurus kapasitas apa? Peraturan universitas, harus komitmen belajar, terus usia 17 sampai 25 tahun untuk jenjang S1, S2 maksimal 30 dan S3 maksimal 35 tahun. Kemudian tidak pernah DO dari salah satu universitas di Arab Saudi, tak boleh menerima beasiswa lain dari Arab Saudi. Maksudnya mungkin dia terima 2 kampus, maka dia harus memilih 1 kampus aja. Wajib bisa bahasa Arab bagi kampus yang tidak ada mahal logonya. Kita sudah punya mahal logo ya, tapi kalau untuk eh, S1, kalau teman-teman ambil jurusan umum selain agama, maka teman-teman harus bisa bahasa Inggris. Bahkan juga harus bisa bahasa karena memang di kelas itu kadang bahasanya dicampur, kadang bahasa Arab, kadang bahasa Inggris. Ini jurusan umum. Tapi kalau jurusan agama full pakai bahasa Arab, maka nanti akan ada kelas bahasa Arab, kelas mahal logonya. Pendaftaran dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ini juga perlu teman-teman cek ya bagaimana kesehatannya karena hampir tiap penerima selalu aja ada kendala mahasiswa itu gagal berangkat karena memiliki riwayat penyakit gitu. Penyakit menular yang berat seperti HIV, TBC dan lain-lain. Hepatitis satu lagi, anak nggak tahu hepatitis B atau C gitu. Yang penting jangan sampai ada penyakit penyakit seperti ini. Kemudian harus bisa bahasa Arab bagi jurusan agama dan bahasa Inggris untuk jurusan umum. Ini sudah kita jelaskan tadi. Jadi jurusan agama harus bisa bahasa Arab. Itu makanya tadi kita disediakan kelas bahasa yang mana nanti ketika S1 kita harus bisa lancar bahasa Arab dan bisa belajar dengan teman-teman di kelas menggunakan bahasa Arab. Karena nggak ada lagi bantu-bantu bahasa ketika sudah S1. Apalagi S2, S3 nanti juga jurusannya jurusan agama harus bisa bahasa Arab dan jurusan umum harus bisa bahasa Inggris. Oke, apa aja sih kampus yang disediakan eh, di kota Jeddah ini? Ada 3. Ada Universitas Jeddah, King Abdul Aziz University, dan ada Jamiah King Abdullah University of Science and Technology atau KAUS. Walaupun KAUS ini tidak di kota Jeddahnya ya, tapi KAUS termasuk apa dalam pengurusan PPMI Jeddah. Lumayan jauh sekitar 1 jaman mungkin dari kampus kami jalan. Tapi termasuk juga dekat dengan King Abdul Aziz dengan kota Jeddah. Ada 3 kampus yang ada di kota Jeddah. Untuk University of Jeddah ini dia kampus baru. Dulunya adalah cabang dari King Abdul Aziz. Tapi sekarang tahun 2014 katanya berdiri sendiri sehingga dipisah dari King Abdul Aziz University. Dan sampai saat ini belum ada ya mahasiswa internasional di sana. Setahunan tidak ada dan asrama fasilitas untuk kelas internasional juga belum ada setahunan. Jadi teman-teman nasarankan ketika nanti memilih kampus pilih aja King Abdul Aziz University saja untuk yang S1 ya. Karena di University of Jeddah ini fasilitasnya kita nggak tahu. Takutnya nanti kalau diterima malahan kita disuruh ngontrak di luar gitu, yang mana tentu memiliki harus mengeluarkan biaya tambahan. Jadi saran kami yang pengen ambil kuliah di Jeddah, ambil saja kampus King Abdul Aziz University.
sekilas tentang King Abdul Aziz University, memiliki program diploma, ada program S1-nya banyak. Kemudian ada pasca sarjana dari S2, S3 juga disediakan. Oke, kita lanjut. Terus apa sih bahasa yang digunakan? Tadi sudah kita bahas juga. Kalau ilmu keislaman berbahasa Arab, sedangkan sosial humaniora bahasa Arab dan Inggris, sains dan teknologi berbahasa Arab dan Inggris, tapi dominan pakai bahasa Inggris. Tetap kita, kalaupun tidak bisa bahasa Arab, nantinya usahakan kita harus bisa bahasa Arab karena memang di lingkungan kampus ini bahkan di pasar pun kita harus bisa bahasa Arab. Oke. Terus bagaimana sih cara daftar beasiswanya? Ada dua cara. Yang untuk Mahat dan S1 itu dari Study in Saudi, Kementerian Arab Saudi. Untuk yang S2, S3 itu masih menggunakan web kampus. Jadi di Study in Saudi itu belum ada pilihan King Abdul Aziz University untuk S2 dan S3. Jadi dan saat ini juga belum buka untuk S2, S3. Hanya buka program Mahat dan S1 saja di Study in Saudi. Bukanya dari kapan? Dari tanggal 21 April sampai tanggal 28 Juli 2024 untuk Mahat dan S1. Untuk S2 dan S3 sampai saat ini belum buka ya. Terakhir bulan Januari kemarin, Januari tahun 2024 kemarin kalau nggak salah itu buka untuk jenjang S2 dan S3. Mungkin insya Allah mungkin dalam waktu dekat ya mungkin akan dibuka kembali. Mungkin entah bulan Agustus atau mungkin akhir tahun juga kemungkinan. Allah alam. Ditunggu saja nanti informasinya disampaikan di IG PPMI Jeddah. Ini adalah website tiap kampus ya, ada web Kementerian Arab Saudi, ada web King Abdullah University, ada web Jeddah University, dan ada juga web KAUS, King Abdullah University of Science and Technology. Bisa teman-teman cek atau di foto. Untuk informasi lengkapnya ada di setiap webnya. Jadi ada bagaimana fasilitas beasiswanya, ada kegiatan kampusnya bagaimana, apa fasilitas kampusnya juga ada semuanya di web kampus tersebut. Ini gambaran fakultas dan jurusan yang disediakan di King Abdul Aziz University. Untuk fakultas seni dan humaniora cukup banyak ya. Dan untuk jurusan agama, ilmu keislaman di King Abdul Aziz University itu ada di Fakultas Art and Humanities atau seni dan humaniora gitu. Jadi kalau teman-teman pengen ambil syariah itu letaknya di eh, Fakultas Seni dan Humaniora. Dan hanya ada tiga jurusan ya untuk ilmu keagamaan. Pertama syariah, kemudian yang kedua sejarah, tarikh, dan yang ketiga ada bahasa Arab. Jadi cuma tiga untuk jenjang S1. S2, S3 tentu lebih banyak lagi. Oh, ini jurusan-jurusannya bisa teman-teman perhatikan. Ekonomi dan administrasi juga ada. eh, Hukum juga ada, sains juga ada. Kemudian engineering juga ada. Teman kita juga ada di sana. Dan juga banyak lagi. Komunikasi and media tadi moderator dari sana. Oke. Ini semua fakultas yang ada di yang terbuka saat ini di website Study in Saudi. Bisa teman-teman perhatikan. Ini sekedarnya saja. Apa aja sih dokumen yang perlu kita siapkan ya? Yang pertama tentu ijazah SMA sederajat, kemudian transkrip nilainya, akta kelahiran, SKCK dari kepolisian, dan semuanya harus diterjemahkan ke penerjemah tersumpah. SKCK batasnya 6 bulan, nggak boleh lebih dari 6 bulan. Kemudian ada surat sehat dari puskesmas boleh, rumah sakit boleh. Sekedar surat surat sehat biasa saja. Kemudian KTP orang tua, kemudian ada paspor, dan ada pas foto 4x6. Kemudian ada dokumen pendukung, ada surat keterangan berkelakuan baik, bisa dari sekolah, bisa dari instansi lain, bisa dari lurah atau kepala desa juga kalau misalnya nggak dapat dari sekolah. KTP si pendaftar, kemudian dokumen pendukung lainnya. Mungkin teman-teman ada mengikuti kegiatan-kegiatan positif, bisa dimasukkan ke dokumen pendukung. Mungkin ada eh, sertifikat hafalan Quran, mutun, atau sertifikat lomba, bisa dimasukkan di dokumen sertifikat pendukung lainnya. Terus ada dua surat rekomendasi tokoh atau dari lembaga. Harus punya surat rekomendasi dan juga identitas mahram bagi yang perempuan. Ini sekarang ini tidak wajib lagi ya mahram untuk perempuan, jadi bisa jadi dokumennya menjadi pendukung untuk jenjang S1 untuk pendaftaran. Ini contoh dokumennya yang pakai bahasa Arab ya. Surat rekomendasi, ada surat mahram dan ada terjemahan. Terus apa sih tantangan perkuliahan di Arab Saudi? Yang pertama administrasi yang cukup rumit ya. Memang sangat rumit sekali administrasi bukan hanya di Arab Saudi saja sebenarnya.
di lingkungan Arab juga kebanyakan seperti itu. Memang ini menjadi tantangan nanti ketika kita berada di Arab Saudi. Kemudian kejelasan proses dari mendaftar hingga diterima cukup lama. Rata-rata kami yang diterima di King Abdul Aziz University itu 2 sampai 6 tahun. Apalagi yang S2, S3 ada yang sampai 6 tahun. Rata-rata 2 tahun, ada yang 1,5, ada yang 2 tahun. Tapi begitulah, memang sangat cukup lama bagaimana panggilannya nanti dari semenjak mendaftar sampai diterima. Apalagi kalau kita diterima di Mahat sampai S1 tuh bahkan tambah lama lagi proses kuliahan kita. Kemudian pegawai kampus berkomunikasi dengan bahasa Arab. Walaupun memang banyaknya jurusan umum yang disediakan, tapi pegawai-pegawai kampus kebanyakan susah untuk berbicara bahasa Inggris. Jadi teman-teman nanti uh, akan sedikit kesulitan lah kalau untuk berkomunikasi kalau pegawainya menggunakan bahasa Arab. Tapi insya Allah ala kulli hal akan mudah lah, karena tidak akan terlalu banyak urusan nanti ke kampusnya. Kemudian durasi kuliah yang cukup lama ya, khususnya yang menempuh dari program bahasa. Ya, jadi memang dari bahasa 2 tahun, S1-nya 4 tahun, tambah lagi nunggunya 2 tahun. Jadi total 8 tahun kita hanya di S1 saja. Ini salah satu tantangan di Arab Saudi. Jadi cukup lama sekali durasi kuliahnya. Kemudian sedikitnya penerimaan calon mahasiswi. Memang sampai saat ini, walaupun sudah dibuka lebar ya buat mahasiswi untuk mendaftar, tapi memang faktanya di lapangan sampai saat ini hanya sedikit sekali yang diterima dibandingkan yang laki-lakinya. Laki-laki tentu sangat banyak, sedangkan yang perempuannya masih sedikit. Tapi insya Allah mungkin ke depannya akan diperbanyak peluangnya untuk mahasiswi. Yang penting dicoba saja. Kemudian kultur perkuliahan yang berbeda. Tentu di sini berbeda ya dengan di Indonesia ya. Karena di S1 di sini tidak ada skripsi ya untuk jenjang S1. Mungkin ada seperti skripsi, tapi tidak seperti skripsi gitu yang banyak gitu. Tapi di sini tidak ada skripsi sama sekali. Jadi kita ganti skripsi banyak sekali tugas-tugas, bukan tugas sih, banyak ujian gitu. Bahkan satu pelajaran kadang ujiannya 3 kali, bahkan ada yang 4 kali. Bedanya di situ. Kemudian tantangan selanjutnya, budaya yang berbeda. Jadi budaya juga di sini berbeda. Yang mana orang Arab itu kita tidak boleh. Yang kalau di Indonesia mungkin kita sering senyum ya, tapi kalau di Arab di sini kalau kita sering senyum ke orang itu maknanya sangat berbeda gitu. Jadi kadang kalau kita sering senyum, orang Arab sendiri kadang mengartikan jadi genit gitu. Jadi budaya yang berbeda juga menjadi tantangan kita berada di Arab Saudi. Kemudian mahasiswa sangat dibatasi untuk membuat organisasi. Jadi karena memang sistem negara di Arab Saudi adalah monarki, yang mana organisasi apapun tidak boleh tidak diizinkan di Arab Saudi. Jadi memang tentu akan sedikit menghalangi perkembangan mahasiswa mungkin ya, dibandingkan di Indonesia yang semuanya bebas organisasi, sedangkan di Arab Saudi itu tidak boleh. Kemudian beasiswa tidak mencakup keluarga, walaupun disediakan asrama keluarga, tapi biaya kebutuhan keluarga itu tidak ada beasiswa, yang tidak mencakup beasiswa. Jadi teman-teman yang pengen membawa keluarganya harus persiapkan dana yang cukup banyak gitu. Apalagi saat ini sudah ada peraturan bahwasanya kalau membawa keluarga itu harus ada deposit ke kampus sekitar 10.000 rial. Baru boleh kita diizinkan membawa keluarganya untuk tinggal di Arab Saudi. Ya, kemudian beasiswa tidak dibuka untuk bidang kesehatan. Jadi memang ini nggak buka untuk mahasiswa internasional. Kemudian minimnya peluang kerja di Arab Saudi. Bahkan ini juga sangat sedikit sekali ya kita dengar bahwasanya bagaimana peluang setelah kuliah di Arab Saudi, apakah ada peluang kerjanya? Sampai saat ini menurut Anda masih sedikit. Kemudian tidak disediakan kelas bahasa untuk jenjang S2 dan jenjang S3. Tahun-tahun sebelumnya memang ada sih untuk tapi bukan kelas bahasa sebagai penunjang di kuliahnya, tapi memang kelas tambahan gitu, kursus tetap. Tapi saat ini kayaknya sudah tidak ada lagi, ataupun mungkin ada tapi berbayar. Tapi memang tidak ada lah, bisa dibilang katakan tidak ada kelas bahasa Arab untuk jenjang S2 dan S3. Oke, ini sedikit gambaran tentang kampus kami di King Abdul Aziz University. Ini gambar rumah sakitnya ya. Kemudian ini gedung Mahal Lugo, ini rektoratnya, ada ini apa namanya? Ini bus mininya yang dari kampus ke Sakan, kemudian ada lapangan bola juga. Oke, itu tips dan saran dari Ana. Banyak mencari informasi baik lewat website, media sosial resmi universitas dan dari PPMI. Jadi kita harus mencari informasi dulu ketika mau mendaftar. Kemudian tanya-tanya ke dalam mahasiswa Indonesia di Arab Saudi apa sih tips dan trik dari mereka, karena setiap orang memiliki eh, apa
memiliki cara tersendiri gitu. Kita tidak boleh menyamakan bahwasanya si A lewat nilainya, si B lewat hafalannya, si C lewat rekomendasi. Jadi setiap orang tuh punya hal-hal yang menunjang mereka untuk bisa diterima beasiswa ini. Jadi teman-teman harus punya hal-hal tersebut. Kemudian bagi yang masih SMA usahakan nilai ijazahnya tinggi. Jadi teman-teman yang masih SMA usahakan nilai ijazahnya itu tinggi. Kalau bisa di atas 90 ya. Karena peluangnya lebih besar dibandingkan di bawah 90. Kemudian berusaha secara maksimal. Contohnya selalu mencari informasi terbaru. Segera buat paspor, tes TOEFL, IELTS ya. Yang kalau pengen ngambil jurusan non agama harus punya TOEFL atau IELTS. S2 S3 juga seperti itu. Jangan menunggu terlalu lama hingga akhirnya terlambat mendaftar. Walaupun sekarang ya ada sekitar 2 bulan, sebulan atau 2 bulan lagi masa pendaftaran. Tapi kalau bisa segera mungkin untuk mengumpulkan berkas-berkasnya. Jangan sampai terlambat ketika mendaftarnya nanti. Kemudian cek email dan status pendaftaran secara berkala. Karena nunggunya lama nih, maka kita cek secara berkala saja, jangan tiap hari, tapi mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali saja cek status pendaftarannya. Kadang memang ada aja gitu, dikirim ke email kita apa kekurangan dari pengajuan kita. Jadi kita harus cek juga email kita secara berkala. Kemudian persiapkan dana, setidaknya nanti akan keluar untuk mengurus administrasi waktu keberangkatan dan pegangan selama di Arab Saudi sampai beasiswa turun. Dan juga ketika mendaftar, walaupun memang pendaftarannya itu gratis, tapi untuk berkas-berkas yang kita siapkan perlu dana juga untuk menerjemahkannya. Kurang lebih 1 sampai 2 juta lah mungkin untuk persiapan mengurus paspor, terjemahan, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus persiapkan uang untuk mengumpulkan berkas-berkasnya. Kemudian perbaiki niatnya dan cari tujuan kuliah terbaik ya. Karena memang tujuan kita kuliah ke sini adalah kuliah bukan yang lain. Kemudian banyak berdoa dan sabar, perkuat ibadahnya dan minta doa restu orang tua. Karena memang ada pernah anak dapat cerita, ada orang yang sudah diterima tapi dilarang oleh orang tuanya untuk bisa kuliah ke sini. Padahal dia sudah diterima sehingga bangku dia tuh jadi kosong gitu. Harusnya diisi kita orang Indonesia tapi karena dia nggak jadi berangkat akhirnya kosong. Jadi sayang sekali teman-teman yang gagal berangkat karena tidak diberikan restu oleh orang tuanya. Kemudian lanjutkan aktivitas antum. Karena ini nunggunya lama ya, setahun, 2 tahun, sampai 4 tahun, maka jangan sampai teman-teman hanya menganggur selama 4 tahun itu. Usahakan ambil kuliah, atau menghafal Quran, atau mengambil kursus bahasa Arab yang lainnya. Sehingga walaupun kita tidak diterima, tapi kita sudah punya kegiatan yang lain, sehingga tidak terjadi banyak kerugian bagi teman-teman. Mungkin itu saja ya informasinya. Kalau teman-teman butuh kontak penerjemah mata sumpah, bisa teman-teman foto aja ini nomornya ada. Lanjut, mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan yang mengenai materi kita pada sore hari ini atau malam hari ini. Anak kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas penyampaiannya, Ustadz Ihzar. Ya, Masya Allah ya, teman-teman sekalian. Sedikit informasi, jadi eh, Ustadz Ihzar ini, beliau ini memang sudah sering sekali muncul di webinar-webinar di beberapa platform yang lain. Jadi beliau ini memang eh, salah satu konten kreator dari mahasiswa King Abdul Aziz Jeddah, yang mana beliau selalu meng-share mengenai beasiswa di Saudi mungkin ya, Sat ya, tapi terkhusus di King Abdul Aziz University ini. Jadi mungkin untuk para teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut bisa mengikuti platform atau sosial media dari Ustadz Ihzar. Begitu, Ustadz ya? Siap, siap. Terima kasih, Ustaz. Iya. Jadi seperti ini nih, Ustadz, untuk acara kita selanjutnya ya teman-teman, yakni sesi tanya jawab. Sepertinya sudah sangat banyak sekali yang kepo mengenai penyampaian antum. Jadi mungkin langsung aja dari, jadi Ustadz mau mungkin dari teman-teman yang raise hand, kemudian kita persilahkan untuk ngobrol secara langsung atau mau dari komentar dulu, Ustadz? Atau mungkin dari komentar yang udah dari tadi ditanya gitu boleh, Ustadz ya? Antum bacakan aja, Ustaz. Boleh, Satu-satu boleh, atau boleh. kita Boleh, beri boleh, boleh. mic. Kita pilih dulu dari yang komentar yang tadi udah beberapa kali ditanyakan. Juga sedikit informasi buat teman-teman sekalian, bahwasanya untuk
Hasil record Zoom ini akan kita upload di YouTube PMI Jeddah. Jadi buat teman-teman yang mungkin ketinggalan di sebagian informasi yang telah disampaikan, bisa mengulang kembali di YouTube PPMI Jeddah. Insya Allah nanti akan segera diupload setelah acara webinar ini usai. Oke, mungkin dari yang ini dulu, Sat. Afwan, Ana telah datang. Ini daftarnya yang melalui Study in Saudi. Benar atau bukan? Dari situ dulu, Sat. Betul, Sat. Oke. Oke, pendaftaran sekarang ini untuk jenjang S1 ya, Mahat dan S1 itu menggunakan website Study in Saudi, bukan melalui website Mahat, website kampus lagi. Karena dari 2 tahun terakhir memang sudah diarahkan mendaftar beasiswa menggunakan website kementerian yaitu Study in Saudi. Jadi teman-teman kalau untuk mendaftar Mahat dan S1 itu menggunakan website Study in Saudi. Tapi untuk jenjang S2 dan S3 baik itu di King Knowledge University ataupun di KAUS itu masih menggunakan website kampusnya masing-masing. Jadi tidak ada, belum ada di pilihannya untuk jenjang S2 S3 di web Study in Saudi. Untuk waktu pendaftaran S2 S3 berbeda-beda ya. Di KAUS mungkin Anda kurang tahu kapan bukanya lagi. Kalau di King Abdul Aziz University yang jenjang S2 S3 terakhir buka bulan Januari tahun 2024 kemarin. Mungkin akan buka di waktu yang sama di akhir tahun ini atau di bulan Agustus 3 bulan ke depan gitu. Wallahu a'lam karena tidak ada jadwal khusus ya karena tiap tahun itu selalu waktunya berganti-ganti. Wallahu a'lam bishawab. Paham. Taib, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Sat. Dari Muhammad Irsyad. Van Ustadz mau tanya, di universitas di Arab adakah jurusan kesehatan seperti farmasi untuk S1? Eh, Oke. Untuk jurusan ilmu kesehatan, apapun jurusannya untuk farmasi, kebidanan, perawat atau keperawatan ataupun dokter itu tidak tersedia untuk mahasiswa internasional. Kalau jurusannya ada, tapi tidak tersedia untuk mahasiswa internasional. Tanda kutip beasiswa ya. Mungkin kalau bayar sendiri mungkin bisa. Walau alam gimana caranya Anda tidak tahu karena memang semua mahasiswa kita yang ada di Arab Saudi semuanya beasiswa full. Belum ada sampai saat ini yang bayar sendiri setawana belum ada. Jadi Anda nggak tahu bagaimana cara dapat bayar sendiri S1 ataupun jenjang S2 S3 di Arab Saudi. Jadi untuk jurusan kesehatan sampai saat ini belum dibuka untuk eh, kita mahasiswa internasional. Oh iya. Sedikit informasi lagi buat teman-teman sekalian. Dikarenakan pertanyaannya banyak, mungkin ada pertanyaan yang sama, jadi dipastikan buat teman-teman untuk selalu tetap perhatikan. Siapa tahu dari beberapa pertanyaan yang ingin diajukan sudah diajukan oleh peserta yang lain, jadi bisa disimak dengan seksama. Mungkin saat ini kita kasih kesempatan bagi teman-teman yang udah raise hand untuk bisa bertanya. Oke, mungkin dari Hamdi nih, Sat. Boleh, boleh. Oke, tafadhol untuk Akuna Hamdi bisa menyalakan mic-nya. Kemudian mungkin Eh, juga bisa untuk on-cam. apa saya belum bisa on cam karena Oke, kondisinya belum memungkinkan. sama. Baik, Bismillah Ustaz izin bertanya. Yang pertama untuk yang jenjang S1 itu untuk batas usia pendaftaran, untuk batas pendaftaran di jenjang S1 itu apakah batas usia yang tadi Ustaz sampaikan atau memang batas terakhir lulus? Kan biasanya kan ada yang 4 tahun Ustaz, untuk yang kuliah-kuliah itu. Terus yang kedua, berarti untuk yang di S1 ini dia wajib untuk ini dulu saja untuk pembekalan bahasa dulu ya 2 tahun di Mahat. Udah Ustaz, pertanyaan seperti itu aja. Jazakallah Ustaz. Tafadhol, Sat. Bisa dijawab dulu. Oke, yang pertama tadi mengenai apakah umur peserta atau umur ijazahnya ya. Kalau umur ijazah dulu emang di King Abdul Aziz University itu disyaratkan dulu melalui
website kampus itu 3 tahun. Tapi sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Jadi sekarang patokannya adalah umur si pendaftar dari umur 17 sampai umur 25. Untuk umur ijazahnya tidak jadi patokan lagi. Silakan untuk mendaftar. Tentu tapi mungkin bisa jadi ya ini hanya opini, bisa jadi tentu yang yang baru tamat itu tentu lebih diutamakan daripada yang sudah lama tamatnya karena pengalaman Ana lihat teman-teman yang lulus eh, setelah Ana itu semuanya orang-orang yang baru selesai SMA gitu maksudnya ya tidak tidak jauh gitu lulus SMA-nya dibandingkan kalau zaman anak ada sih yang lama waktunya lama SMA-nya ada tapi tentu yang lebih utama menurut Ana adalah orang-orang yang baru selesai SMA-nya. Kemudian yang untuk persiapan bahasa apakah itu wajib? Tergantung apa? Tergantung jurusan yang dia pilih. Kalau dia ngambil mahat tentu wajib. Wajib dia ambil mahat ketika mendaftar gitu. Tapi kalau dia ambil jurusan langsung S1 misalnya nih, dia ngambil syariah, itu bisa memilih. Kalau dia ambil syariah, apakah masuk syariahnya langsung S1 atau dia pengen belajar bahasa Arab dulu di mahat. Itu nanti bisa dikondisikan ketika sudah diterima. Lalu gimana cara kondisinya? Biasanya nanti akan ada tes bahasa, apakah sudah bisa masuk S1 langsung ataukah tidak. Tapi kebanyakan yang sudah ambil S1 biasanya tidak ambil mahat lagi. Seperti itu kurang lebihnya. Allah alam. Oh iya. Kemudian kita kasih kesempatan kepada Una Ahmad Muhammad. Tafadhol kepada akun Ahmad Muhammad. Tayyib, jazakumullah khair. Saat ini ada pertanyaan. Kalau buat S2 saja, pertama Universitas Arab Saudi mana saja yang bisa membawa istri atau keluarga dan kira-kira kalau ada universitas tersebut memfasilitasi apa enggak ya kalau kita bawa keluarga seperti itu. Ustaz. Jazakallah khair. Oh iya. Tafadhol, Ustaz. Tadi udah kita jelasin ya, Afwan. Kita ulang sekali lagi lah. Untuk semua kampus sebenarnya tidak ada larangan membawa keluarga. Yang hanya saja ada syarat-syarat tertentu yang harus kita siapkan. Contoh di kampus kami ya, di King Abdul Aziz University, syarat membawa keluarga itu harus apa ya? Nilainya harus tinggi kalau nggak salah Ana lupa berapa nilainya. Kemudian harus ada deposit 10.000 rial kalau di King Abdul Aziz University 10.000 rial untuk jaminan kepada keluarganya kalau seandainya terjadi apa-apa karena memang ada aja gitu kejadian sehingga stolipnya nggak punya uang ya ini sebagai jaminannya seperti itu harus ada 10.000 untuk dan akan tambah kalau misalnya ada punya anak akan tambah jadi 2.000 berapa gitu. Jadi harus ada harus bisa mempersiapkan persyaratan seperti itu dan tidak ditanggung sama sekali oleh kampus. Jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya tidak beasiswanya tidak ada tidak mencakup biaya keluarga sehingga ya teman-teman harus bisa menyiapkan uang untuk tersebut kalau pengen membawa keluarganya. Tayyib, jazakallah khair. Allah yatikal afiyah. Oke, mungkin untuk selanjutnya dari yang raise hand terakhir ya, habis nanti kita kembali ke komen Zoom kepada Akuna Abror Bilhak. Tafadhol. Syukran jazakallah khairan ya Syekh. Syekh, urid an as'al al-bitaqatu jinsiyah lil abawain hal tutarjem am la ya Syekh. Syukran. Oke, langsung aja jawab ya. Tafadhol, Ustaz. Nam Syekh, Untuk dokumen yang diterjemahkan adalah semua dokumen yang menggunakan bahasa Indonesia ya, termasuk KTP orang tua. Walaupun memang di websitenya itu tidak dicantumkan khusus terjemahan, tapi nanti akan digabungkan. Kalau kalau menurut Ana harus diterjemahkan. Tapi kalau misalnya tidak punya uang lagi ya, daripada nggak mendaftar ya sebaiknya di masukkan dokumen apapun yang ada gitu. Tapi kalau seandainya uangnya masih ada silahkan didaftarkan. syukran Oh Syekh, iya. jazakallah khairan. Baiklah, kita kembali ke kolom komentar dari Zoom. Ini saya akan membacakan untuk soal, saya akan pilih untuk persoalan yang memang tadi belum ditanyakan ya. Untuk soal-soal yang sudah ditanyakan saya tidak akan bacakan.
Izin bertanya Ustadz, apakah mahasiswa yang 3 tahun baru diterima itu memperbarui pendaftarannya lagi atau tidak? Tafadhol Ustadz. Maksudnya pembaruan apa maksudnya? Gimana gimana? Izin bertanya Ustadz, apakah mahasiswa yang 3 tahun baru diterima itu memperbarui pendaftarannya lagi? Una Oh, Taufikur paham ya, nggak Rahman. jelas ya. Maksudnya gimana itu? Masih masih kurang jelas ya ini pertanyaan. 3 tahun baru Iya, diterima. kurang jelas. Oke, mungkin kita lewatin dulu Ustadz ya. Karena masih banyak juga yang kita. Apakah ada ketentuan umur ijazah SMA? Dan kalau ada, apakah ada yang keterima dengan ijazah yang sudah lewat dari ketentuannya? Oke, tadi juga sudah kita jelasin ya kalau masalah ini. Ijazah tidak lagi ada batas berapa tahunnya gitu. Yang jadi patokan hanyalah umur si pendaftar karena sekarang mendaftar menggunakan web study di Saudi. Tapi tentu yang jadi prioritas kampus adalah orang-orang yang baru selesai lulus SMA ya. Tapi bukan berarti Anda melarang ya teman-teman yang lulus di atas 3 tahun atau 5 tahun dari SMA-nya tetap didaftarkan karena memang di tahun Anda lulus tahun 2020 ada kok teman Anda yang sudah selesai S1 diterima di sini. Ya, karena yang S1 tentu sudah lebih dari 3 tahun 4 tahun, tapi alhamdulillah ada yang lulus dengan selama itu. Tapi coba aja kalau mau coba silahkan. Tapi kalau saran Ana tentu dipertimbangkan kembali karena angkatan setelah Ana itu tidak ada yang lulus lebih dari 3 tahun. Seperti itu ya. Angkatan Ana tuh gimana gimana Seth? Ustaz Betul, Ustadz, betul, moderator. betul. Sanif. Betul, Ustadz. Sesuai apa yang Antum sampaikan Ya tadi. nggak ada kan? Betul, Nggak. nggak ada. Iya nggak ada yang ijazahnya di bawah 3 tahun lah gitu. Di atas 3 tahun gitu. Rata-rata di bawah 3 tahun semua. Jadi teman-teman ya coba dipertimbangkan kembali kalau pengen mengambil di King Abdul Aziz University. Oke, Ustadz. Syukron. Kalau ijazahnya Eh, di bawah di atas 3 tahun. Oke. oh iya. Ini ada pertanyaan. eh, apakah untuk penerimaan waktunya tidak menentu, Ustadz? Dari Najib Al-Fadl. Oke, mengenai penerimaan ya, itu tidak ada ketentuan kapan penerimaan. Kalau ini hanya sekedar opini dari Ana ya, bisa salah, bisa enggak. Tapi kemungkinan besarnya ini benar. Karena dari setiap penerimaan di King Abdul Aziz University itu biasanya 2 tahun sekali baru diumumkan. Contoh, Ana diterima tahun 2020. Sedangkan Ustadz Hanif itu diterima 2022. Jadi di 2021 itu tidak ada penerimaan. Sama juga angkatan sebelum Ana. Tahun 2020 Ana, 2019 nggak ada. 2018 ada, 18, 19 nggak ada, 2020 ada. Jadi memang 2 tahun sekali diumumkan penerimaan dari Indonesia ya, kayaknya dari Indonesia seperti itu. Karena nggak tahu dari negara lain. Walaupun memang yang akhwat tahun 2019 ada, tahun 2019 ada, 2021 nggak ada, 2022 ada, 22 ada kayaknya ya, nggak tahu ya. Pokoknya sebenarnya tidak ada ketentuan khusus sebenarnya, tapi Anda melihat di lapangannya seperti apa, sepertinya di King Abdul Aziz University pengumumannya itu 2 tahun sekali. Contoh 2023 kemarin nggak ada, mungkin tahun 2024 ini ada. Wallahu a'lam kapan. Cuman Anda lihat yang S1 sampai saat ini belum ada kejelasan mahasiswa barunya. Mungkin akhir tahun besok mungkin ada. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sedikit informasi tambahan. Jadi webinar kali ini kita disponsori oleh belajarberbagi.id dan timtank.id. Kedua akun ini adalah akun pendidikan yang mana untuk belajar berbagi untuk seluruh dunia dan adapun untuk timtank.id untuk khusus Timur Tengah. Oke, jadi untuk pertanyaan memiliki batas waktu tertentu, jadi saya akan tetap membacakan hingga waktu yang tersedia habis. Insya Allah kita akan tutup di jam 21.35. Insya Allah. Ustaz, apakah ada tes wawancara? Tafadhol, Ustaz. Untuk di King Abdul Aziz ini Oke, apakah kita untuk memiliki tes wawancara? oke tadi sudah disampaikan di materi juga ya. Untuk tes wawancara jenjang S1 nggak ada.
tes tulis, tes wawancara, jenjang S1 tidak ada. Mahat S1 tidak ada ketika pendaftaran ya. Tapi untuk jenjang S2 dan S3 itu ada. Dan tidak semua fakultas ya. Ada sebagian yang tes wawancara, ada yang enggak. Anda tidak tahu ya yang mana fakultasnya, cuman Anda tanya teman-teman S2, S3, ada sebagian yang tes wawancara ya. Anda nggak tahu juga bagaimana tes wawancara, yang penting mungkin pengetahuan dasar tentang jurusan yang dipilihnya. Jadi teman-teman yang S2, S3 eh, siapkan materinya tentang S2, S3. Tapi S1 dan Mahat itu tidak ada tes wawancara. Kalau lebih seperti itu. Baik. Kemudian dari akun Arif Rafdani, izin bertanya Ustaz, untuk Mahat Lugo, kita setelah selesai masa studinya, langsung S1 atau mendaftar lagi? Apa tuh? Dari Mahat ke S1 ya, itu harus daftar lagi. Harus daftar, kebanyakan harus daftar lagi sih. Contohnya ke syariah misalnya, itu ada seleksinya lagi, ada tes mukobalahnya lagi, dan ada yang nggak lolos ada juga. Jadi memang bukan apa namanya, bukan otomatis masuk S1, bukan. Tetap ada tesnya gitu. Dan nggak hanya syariah, termasuk jurusan-jurusan yang favorit itu kebanyakan memiliki tesnya, tes wawancara doang. Tapi kalau jurusan-jurusan yang tidak bisa dibilang nggak favorit ya seperti bahasa Arab, sejarah itu tanpa tes bisa saja kita masuk ke sana. Jadi memang eh, ada lagi tes selanjutnya setelah Mahat, kurang lebih seperti itu. Mungkin saya sedikit kasih tambahan ya, Ustaz. Adapun untuk yang semisal mendaftar syariah dan tidak lolos mukobalah, bukan berarti bagi yang tidak lolos itu pulang atau bagaimana. Akan tapi tetap, jadi dia akan masuk ke pra S1 atau kita nyebutnya sana tamhidi. Betul begitu, Ustaz ya? Oh iya, iya, iya. Seperti kelas kelas apa namanya kalau di UI ya, kalau nggak salah apa nah kelasnya itu. Jadi untuk yang tidak lolos bukan Matrikulasi, berarti ya, kelas matrikulasi. Nah, nanti artinya setelah itu nanti bisa lagi kita mencoba tes lagi ke kalau ada pembukaan untuk kelas yang diinginkan. konsep. Jikalau di tahun ini kita mendaftar, kemudian tidak ada nama kita pada saat pengumuman, apakah kita harus mendaftar ulang lagi atau cukup dengan tahun sebelumnya? Tafadhol, Ustaz. Oke. Saran Anda tetap daftar saja. Setiap pembukaan tetap harus daftar karena memang nggak tahu kita yang mana eh, pengajuan kita yang nanti yang akan diterima. Jadi tetap tetap aja daftar karena tidak ada larangan di situ. Kecuali daftar dua kali dalam satu satu masa itu tentu nggak boleh karena memang data kita otomatis pasti akan terbaca gitu. Tapi kalau apa namanya, kalau daftarnya sekarang daftar tahun depan daftar lagi itu nggak masalah karena teman-teman kita juga banyak yang daftarnya itu berulang gitu, gak hanya sekali. Jadi tetap daftar daftar terus sampai batas umur atau sampai batas pendaftaran gitulah, umur pendaftaran. Oh iya, mungkin kita bisa beralih lagi kepada teman-teman yang sudah mengangkat tangan. Mungkin di sini Akuna Abdullah Azam Yasin. Fadil, Ustaz. Boleh dinyalakan mic. Bismillah. Sekarang Ustaz atas waktunya. Izin bertanya, untuk dari bulan kemarin portal studi in Saudi ini masih ada kendala Ustaz sampai sekarang. Ya, fix aku cowok S2 student. No, bisa dia, Ru. Bisa dia. No. Nah, saya sudah terjemah berkas, tinggal daftarnya, tapi untuk portal studi in Saudi ini sampai sekarang belum bisa dibuka Ustaz, masih error. Padahal info dari Instagram beasiswa Timur Tengah, mereka mengumumkan bahwa portal studi in Saudi sudah berjalan normal. Tapi saya coba masuk ke websitenya masih belum bisa Ustaz. Mungkin ada solusi lain atau tempat pendaftaran lain selain di portal studi in Saudi. Sekarang Ustaz. Fadil, Ustaz, bisa dijawab. Oke, langsung mana jawab aja. Untuk pendaftaran, website pendaftaran sampai sekarang masih normal ya, nggak ada kendala sama sekali. Memang websitenya itu masih
versi beta ya. Jadi karena memang sering error. Mungkin antum memakai Chrome gitu. Google Chrome memang nggak bisa sama sekali daftar menggunakan Google Chrome. Coba ganti browser lain seperti Mozilla atau Microsoft Edge atau Opera Mini, insya Allah akan lancar. Dan pastikan koneksi internet itu sangat kencang ya dan menggunakan laptop satu lagi, jangan menggunakan HP. Terus bisa cek di IG Ana di highlightnya di situ Ana ada kasih solusi buat teman-teman yang sering terjadi kendala ketika pendaftaran. Insya Allah sudah ada solusinya Ana buat di highlight IG Ana. Mungkin saya akan kasih satu terakhir dari teman-teman yang udah angkat tangan untuk beberapa chat yang di Zoom, karena beberapa ada yang sudah terjawab atau sudah disampaikan oleh Chat Ihzar. Jadi mungkin beberapa teman-teman yang udah ketinggalan informasi, mungkin bisa untuk eh, menyimak ulang nanti di YouTube PPMI Jeddah untuk menyimak eh, tayangan ulangnya. Gitu. Baiklah, untuk yang terakhir mungkin kepada akuna Abu Hurairah. Tafadhol. Assalamualaikum. Ustaz, apakah boleh siswa yang udah lulus SMA daftar tapi umurnya belum nyampe 17 tahun? Terima kasih. Baik, syukran atas jawab pertanyaan. Tafadhol, Ustaz. Wallahu alam ya karena persyaratan 17 sampai 25 tahun. Kalau mau coba silahkan. Kalau mau coba silahkan. Karena di angkatan tahun Ana ketika yang lolos itu ada dari Nigeria umurnya 15 tahun. Ya 15 tahun 16 tahun gitu. Ada yang lolos di umur pokoknya muda lah gitu. Ada. Tapi ya coba aja karena biasanya kalau nggak bisa didaftarin itu biasanya nggak bisa lanjut lagi pendaftaran ketika mengisi formulirnya. Tapi kalau bisa lanjut berarti bisa. Tapi kalau mau bersabar coba di tahun depan aja daftarnya sampai umurnya 17 tahun. Atau kalau mau coba ya silahkan karena nggak ada larangan banget ya. Siapa tahu bisa jadi pertimbangan kelulusan juga. Baik, Ustaz. Mungkin kita tutup untuk sesi tanya jawab. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman semua yang mungkin tadi sempat tertinggal atas penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Izar. Nanti mungkin bisa mengecek kembali hasil rekaman webinar kali ini di YouTube PPMI Jeddah. Kemudian juga bisa mengunjungi sosial media dari Ustadz Izar Dinil Haq. Oke, baiklah kita memasuki acara yang terakhir yakni penutup dan juga sesi foto. Mungkin sebelum sampai penutup, Ana mohon kepada teman-teman sekalian untuk menyalakan kamera dengan menggunakan background Zoom yang telah dikirimkan. Tonton. Nah, akan merubah tampilannya jadi keseluruhan. Ya, kepada teman-teman semua mungkin bisa dinyalakan kameranya untuk melakukan dokumentasi yang akan kita up atau kita upload di Instagram PPMI. Pada teman-teman yang bermasalah kameranya juga tidak apa-apa. Jadi diharapkan kepada teman-teman yang bisa menyalakan kamera untuk menyalakan kamera guna untuk melakukan dokumentasi yang akan kita upload di Instagram PPMI Jeddah. Oke, insya Allah. Memang calon-calon penerima beasiswa ini mukanya udah kelihatan semua nih, Ustaz ya. Insya Allah. Subhanakallah. Amin, amin. Allahumma amin. Amin, 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 amin. Ayo mungkin masih karena tunggu sebelum melakukan sesi foto.
Yang bisa menyalakan kamera mungkin bisa segera nyalakan kamera. Oke, Apa Ustaz? Karena izin tidak bisa mengganti background. oke. Untuk yang nggak bisa ganti background juga tidak mengapa. Oke, kita lakukan mungkin sekitar 3 kali ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kemudian karena ini ada beberapa, saya akan memfoto sebagian yang tidak tertangkap ya. Mungkin saya ulangi lagi. 1, 2, 3. Oke, yang visi slide selanjutnya. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir. Ya, untuk raise hand bisa diturunkan juga. Yang terakhir 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Oke, sekali lagi saya juga ingin menyampaikan bahwasanya acara kita disponsori oleh timtank.id dan belajar berbagi. Oke, kita sudah sampai di acara penghujung, yakni penutup. Mungkin dari Ana ingin menyampaikan jazakallahu khairan kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk mengikuti webinar beasiswa Jeddah 2024 kali ini. Semoga dengan webinar kali ini, dengan apa yang Antum telah dapatkan dari informasi, bisa menjadi wasilah Antum untuk berangkat ke universitas yang Antum inginkan. Mungkin juga dari Ana, jangan pernah nyerah untuk tetap selalu mendaftar dan selalu coba terus mendaftar. Terlebih jangan jangan mengkhususkan satu universitas karena insya Allah jikalau antum sudah diterima di kampus Arab Saudi, keberkahannya itu akan selalu ada. Semoga kepada seluruh partisipan webinar kali ini bisa dimudahkan untuk diterima di kampus yang diinginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Mungkin akhir kata kita bisa tutup webinar kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair, Allah